menjelaskan tentang laporan karya tulis ilmiah. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Karya tulis ilmiah atau biasa disebut dengan karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan kaidah atau etika keilmuan. Kedua, struktur karya tulis ilmiah terdiri dari satu pendahuluan, dua isi dan pembahasan, tiga kesimpulan. Satu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan terdiri dari hal yang bergantung kepada pembedahan dan pembahasan dari masalah itu. Tiga, kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Ciri-ciri karya tulis ilmiah ada 9. Pertama, reproduktif. Reproduktif artinya karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya karya tulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulis, sebab karya tulis harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian. 4. Menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku di sini agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi aspek keseluruhan penulisannya, mulai dari aspek penulisan sumber teori hingga penulisan kesimpulan. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian itu. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang diteliti pada karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Karya ilmiah harus bersifat dekoratif, yaitu menggunakan istilah atau kata yang bermakna satu atau yang mempunyai makna satu. Atau yang mempunyai satu makna. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Kohesi di sini karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif, yaitu karya ilmiah bersifat objektif. Hal ini sangat penting bagi karya ilmiah, tidak dibuat berdasarkan hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif.
efektif. Ciri ini berkaitan dengan ciri sebelumnya yang bertujuan penggunaan kalimat efektif dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau berbelit-belit. Setelah itu, poin selanjutnya ada pengertian laporan. Laporan ialah keterangan atau informasi tentang suatu keadaan atau suatu kejadian yang berdasarkan fakta. Laporan terbagi menjadi dua. Ada laporan informal dan laporan formal. Laporan informal adalah laporan yang ditulis secara populer yang menggunakan kata-kata sederhana yang kadang diselingi dengan humor. Laporan informal bisa diartikan juga sebagai laporan yang tidak memenuhi beberapa unsur formal. Dan laporan informal ini bersifat pribadi dan menyesuaikan kepada kepentingan penulisnya. Ada contoh laporan informal, ada 3. 1. Laporan kunjungan, 2. Laporan percobaan, 3. Laporan diskusi. Laporan kunjungan berisi 1. Judul laporan, 2. Tujuan, 3. Waktu pelaksanaan, dan 4. hasil yang diperoleh. Yang kedua, laporan percobaan yang berisi 1. Judul percobaan, 2. Pelaksanaan, tempat atau pelaksanaan atau waktu dan tempat, 3. Urusan kerja, 4. Data yang diperoleh, 5. Kesimpulan. Selanjutnya, laporan diskusi berisi 1. Topik, 2. Moderator, 3. Penyaji, 4. Jumlah peserta, 5. Masalah yang akan dipecahkan atau yang akan dibicarakan, 6. Pemecahan masalah, 7. Kesimpulan. Terus selanjutnya ada laporan formal. Laporan formal adalah laporan yang ditulis secara ilmiah, yaitu sebagai hasil peneliti. Biasanya isinya singkat, padat, dan sistematis, serta logis. Contoh laporan formal ada 3 bagian. 1. Bagian pendahuluan, 2. Bagian isi, 3. Bagian penutup. Yang 1. Bagian pendahuluan terdiri dari halaman judul yang meliputi judul, maksud dan tujuan penulisan, identitas penulis, intensi, asal kota, penyusun, dan tahun. 2. Halaman pengesahan, 3. Halaman moto atau semboyan, 4. Halaman persembahan, 5. Kata pengantar, 6. Daftar isi, 6. Daftar isi, 7. Daftar tabel, 8. Daftar gambar, 9. Daftar grafik. Daftar tabel, daftar gambar, daftar grafik itu jika ada, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Yang ke-10, abstrak, yang berisi uraian singkat mengenai isi laporan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Elzahra. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi dari pemateri pertama, yaitu contoh laporan formal. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, bagian isi. Bagian isi ini terdapat bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Di dalam bab 1 terdapat membahas latar belakang,
identifikasi masalah, pembatasan masalah atau ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, bagian penutup. Di dalam bagian penutup ini terdapat daftar pustaka, daftar lampiran, indeks, atau daftar isi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tujuan karya tulis ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari karya tulis ilmiah ditulis atau disusun. Misalnya, 1. Ditulis untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Kedua, ditulis untuk menambah pengetahuan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, ditulis untuk melatih seseorang agar dapat menulis karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Yang keempat, ditulis untuk melatih kemampuan berpikir penulis. Yang kelima, ditulis untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris dan objektif. Makalah disusun biasanya untuk melengkapi tugas kuliah atau memberikan saran pemecahan tentang masalah secara ilmiah. Yang kedua, kertas kerja. Kertas kerja seperti halnya makalah, namun analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada makalah. Biasanya kertas kerja ini disajikan dalam suatu seminar. Yang ketiga, jenis-jenis karya ilmiah yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris dan objektif, baik berdasarkan penelitian langsung maupun tidak langsung. Skripsi biasanya ditulis untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana atau S1. Yang keempat, tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Karya tulis ini akan memperbincangkan pengujian terhadap satu atau lebih hipotesis dan ditulis oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar magister atau S2. Yang kelima, disertasi. Disertasi adalah karya tulis yang mengungkapkan suatu keterangan yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terperinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari Oktaviona. Saya melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang langkah-langkah penulisan laporan karya tulis ilmiah. Dalam langkah-langkah penulisan laporan karya tulis ilmiah ada beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap penulisan. Yang ketiga, tahap evaluasi. Yang pertama, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada 10 tahap. Yang pertama, pemilihan topik dan tema. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan, atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Sedangkan tema adalah pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik. Yang pertama, isu-isu yang hangat. Isu-isu yang hangat adalah isu-isu yang sedang beredar pada saat ini. Yang kedua, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional. Yang ketiga, sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan politik, keagamaan, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Dan yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan yang dikumpulkan adalah bahan yang relevan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun media elektronik. Pemilihan bahan yang relevan bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas, serta menilai kualitas isi bahan. Yang ketiga, survei lapangan. Nah, langkah ini melakukan
pengamatan atas objek yang diteliti untuk menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya tulis ilmiah. Yang keempat, membangun bibliografi. Bibliografi berarti kegiatan teknis membuat deskripsi yang tersusun secara sistematik berupa daftar menurut aturan yang dikehendaki. Adapun unsur-unsur bibliografi, yang pertama nama pengarang, yang kedua judul buku, yang ketiga data publikasi, yaitu penerbit, tempat terbit, tahun terbit, cetakan keberapa, nomor jilid buku, dan tebal buku tersebut. Dan yang keempat, untuk sebuah artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah atau surat kabar, dan lain-lain. Kelima, menyusun hipotesis. Langkah ini menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Yang keenam, menyusun rancangan penelitian. Menyusun rancangan penelitian merupakan kerangka kerja bagi penelitian yang dilakukan. Yang ketujuh, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan. Yang ke-8, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. 9. Menganalisis data. Langkah ini menganalisis hasil pengamatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan dan teori dari segala hal yang terjadi selama proses percobaan, pengamatan, penganalisaan terhadap suatu objek penelitian. Yang pertama tadi kan ada tahap persiapan. Nah, yang kedua sekarang adalah tahap penulisan. Dalam tahap penulisan ini ada bagian permulaan. Dalam bagian permulaan yang pertama yaitu halaman sampul. Halaman sampul ini terdapat judul, jenis laporan, nama mahasiswa, lambang institut, dan nama lengkap universitas. Yang kedua, halaman logo. Yang ketiga, halaman judul. Yang keempat, halaman persetujuan. Yang kelima, kata pengantar. Yang keenam, ucapan terima kasih. Yang ketujuh, abstrak. Yang ke-8, daftar isi. Dan yang terakhir, daftar tabel, gambar, dan lampiran. Setelah bagian permulaan, terdapat juga bagian isi. Dalam bagian isi ini terdapat pendahuluan. Dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang kedua, ada kerangka teori atau tinjauan pustaka. Dan yang ketiga, ada kerangka konsep. Dalam kerangka konsep ini terdapat diagram kerangka konsep, hipotesa, dan definisi operasional. Yang keempat, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdapat rancangan atau desain penelitian, populasi, pengambilan sampel, dan cara pengolahan data. Yang kelima, hasil penelitian. Dan yang keenam, pembahasan. Dalam pembahasan ini membahas penelitian yang berdasarkan tinjauan kepustakaan yang telah dibuat. Dan yang ketujuh adalah kesimpulan, dan yang terakhir, saran. Nah, tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa kembali tulisan yang sudah jadi atau memperbaiki berbagai kesalahan dan kekurangan dalam laporan karya tulis ilmiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.